Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Farezi dengan NIM 0519860007 UPBJJ UT Bengkulu dengan matkul yaitu pemrograman berbasis desktop. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat sebuah aplikasi restoran sederhana yang dapat digunakan oleh pelanggan untuk melakukan pemesanan dan oleh pemilik restoran untuk mengelola menu. Ya, bisa dibilang saya akan membuat project restoran sederhana lagi, namun yang ini memiliki perulangan dan juga banyak hal lainnya yang tidak ada di tugas 1 atau praktikum 1. Jadi ini berbeda dengan yang praktikum 1 yang hanya tidak memiliki pengulangan dan itu hanya restoran sederhana, sedangkan yang ini memiliki fitur-fitur lain yang lebih lengkap. Program ini saya bangun menggunakan NetBeans dengan memanfaatkan class, array, struktur keputusan dan juga struktur perulangan, yang dimana ya saat praktikum 1 saya menggunakan tidak menggunakan perulangan ya. Sedangkan yang di praktikum 2 ini tugasnya yaitu untuk menggunakan perulangan dan juga memasukkan fitur-fitur yang lain yang tidak ada di praktikum 1 tersebut. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan struktur program. Struktur program yang saya buat itu terdiri menjadi dua macam, yaitu adalah kelas menu dan juga kelas main. Sama seperti yang ada di praktikum 1, kita menggunakan yaitu kelas menu dan juga kelas main karena ini masih mencakup praktikum soal restoran. Jadi hal itu pasti wajib ada. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang menunya dulu. Di kelas menunya ini, kelasnya itu digunakan untuk menyimpan struktur data dari setiap menu di restoran. Setiap objeknya itu memiliki atribut seperti misalnya nama, harga, dan juga kategori, seperti yang saya perlihatkan di layar tersebut. Jadi seperti yang saya perlihatkan di sini, ini kodenya itu berbeda ya dengan yang sebelumnya. Yang di sini saya menggunakan public class menu, yang dimana di sini ada private dan juga di sini ada public menu, di bawahnya itu masih sama. Cuma yang di atasnya itu saya tidak memakai string. Jadi saya memakai private string nama, private in harga, juga private string kategori. Jadi di sana ada kode yang namanya private. Terus itu ada public menu di bawahnya itu sama. Jadi itu dis nama, harga, dan juga kategori. Dan untuk di bawahnya saya ada tambahkan getter dan setter, itu bila diperlukan saja. Namun di menu Java ini tidak dimilikinya itu untuk menyimpan data atau daftar menu ya, karena di sini tuh nggak ada yang namanya kode untuk menyimpan daftar menunya. Kalau mau menyimpan itu ada di main Java. Jadi saya akan langsung aja masuk ke main Java. Kita masuk ke main.java. Main.java dalam program utama atau main ini saya membuat metode tampilan menu yang berfungsi untuk menampilkan seluruh menu restoran berdasarkan kategori. Metode ini juga menggunakan perulangan for untuk membaca semua elemen dari array menu. Oke, seperti yang kalian lihat ya, saya sudah membuat daftar menu yang ada di main Java. Jadi di sini saya menggunakan metode daftar menu ya. Di sini ada yang namanya daftar menunya, yaitu adalah ini dari new menu sampai ke bawah ini adalah menu dari sebuah restoran tersebut. Jadi di sini ada nasi goreng, ada ayam geprek dan sebagainya macamnya. Sama halnya seperti yang ada di praktikum 1, cuma ini berbeda ya.
Dan juga di sini juga ada inisiasi array pesanan dengan kapasitas awal kecil ya, yang saya sudah tulis di sini. Di sini saya tulis aja supaya tidak lupa ya. Di sini ada inisiasi array pesanan dengan kapasitas awal kecil. Jadi di sini ada pesanan nama new string 4, pesanan jumlah juga di sini ada new di sini ada pesanan harga per unit. Jadi di sini itu ada pesanan harga per unitnya itu, jadi nanti dia membaca di saat kita running kodenya tersebut. Di sini ada pesanan count-nya juga ini. Dan ini lengkap ya. Di sini ada pesanan ini jumlah, harga per unit, dan juga pesanan count atau totalnya ya. Saya menggunakan array sederhana ya, array biasa saja, karena array biasa itu sesuai dengan instruksi tugas ya yang diberikan oleh dosen, yang dimana array biasa ini dalam pengelolaan data itu bagus, dan juga array juga melatih pemahaman dasar mengenai struktur data, indexing, pengulangan, dan juga pengolahan data secara manual. Mengingat jumlah menu tidak terlalu besar ya, hanya 4, array sudah cukup dan efisien untuk kebutuhan program ini. Oke, kita masuk ke fitur pemesanan pemesanan pelanggan. Ketika pelanggan memilih menu pemesanan, sistem akan menampilkan daftar menu terlebih dahulu. Setelah itu, pelanggan dapat mengetikkan nama menu yang ingin dipesan. Pelanggan bisa memasukkan pesanan tanpa batas, ya seperti yang kalian lihat ya, sampai pelanggan mengetikkan kata selesai. Pada setiap inputnya, saya juga menggunakan perulangan while untuk menerima pesanan berulang kali, dan juga struktur keputusan if else untuk mengecek apakah menu yang dimasukkan valid atau tidak. Jika pelanggan menginput nama menu yang tidak ada dalam daftar, sistem akan menolak dan meminta input ulang. Ya, seperti itu ya. Jadi dia sudah canggih dan dia sudah otomatis langsung menolak jika misalnya menunya itu salah kata ataupun tidak ada di dalam menu. Nanti dia akan langsung menolak dan meminta input ulang. Jadi kita harus mengetik ulang dan kita harus mencari yang ada di menu tersebut. Kita masuk ke kode total biaya plus pajak dan juga servis. Setelah pelanggan selesai memesan, program akan menghitung total biaya pesanan dengan langkah-langkah yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu sebagai berikut. Hitung total harganya semua menu, harga dikalikan dengan jumlah. Terus itu hitung pajaknya sebesar 10% dari total. Terus yang terakhir, tambahkan biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Seperti yang ada di praktikum 1, ini praktikum 2 juga sama, menambahkan pajak sebesar 10% dan juga biaya pelayanan sebesar Rp20.000. Seluruh perhitungan ini juga dikerjakan menggunakan operasi matematika sederhana dan struktur keputusan. Jadi di sini sudah ada ya, di sini hitung total yang saya buat di sini, yaitu ada di atasnya itu adalah hitung total dan juga cetak struk. Jadi di mana saya menggunakan kode double subtotal sama dengan hitung subtotal, dan juga di sini di bawahnya ada diskon dan juga promo untuk menentukan potongan harganya. Jadi di sana ada double diskon sama dengan 0 INT, potongan promo minuman sama dengan 0 if. Memakai if else juga saya menggunakan struktur keputusan if else, dari mana di sini ada if subtotal lebih dari 100.000, diskonnya subtotal sama dengan 0,10 ya, diskon 10%. Jika diskon 10% jika subtotalnya lebih dari 100.000. Oke, setelah itu ada yang namanya else if subtotal lebih dari 50.000, ya sama seperti sebelumnya ya. Yang ini juga seperti itu, lebih dari 100.000 itu diskon, ada diskon 10%. Kalau misalnya 50.000 ada promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman, seperti sebelumnya ya, sama ya. Cuman untuk kodenya itu berbeda sekali, sangat berbeda. Implementasinya yaitu berikan gratis 1 unit minuman
termurah yang dipesan bila ada ya. Oke, untuk yang double pajak juga ada di sini. Yang di situ ada double pajak sama dengan subtotal pajak persen. Double total akhirnya juga diperlihatkan. Jadi itu subtotal plus pajak plus biaya pelayanan. Jadi udah ditambahkan semua, terus itu nanti dikurangi dengan diskon dan juga potongan promo minuman. Oke, jadi seperti itu ya. Cetak struknya juga nanti akan memperlihatkan semua hal yang ada di sana dari menu-menu yang ada di pesan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah mencetak struk pesanan. Setelah perhitungan selesai, program mencetak struktur lengkap yang berisi daftar item yang dipesan, jumlah per itemnya, harga per itemnya, total harga per item, total sebelum pajak, nominal pajak, biaya pelayanan, total akhir, diskon jika ada ya. Kalau misalnya tidak ada, berarti tidak ada diskon. Promo jika diterapkan. Terus itu semua bagian ini juga dicetak secara rapi menggunakan loop dan kondisi. Serta ya, saat saya menggunakan ini itu sebelum cetak itu struk itu dicetak, itu terdapat yang namanya navigasi menu, yang dimana navigasi menu ini sangat penting ya untuk hal ini, karena program ini menggunakan perulangan while true untuk menjalankan menu utama agar pengguna bisa kembali ke menu sebelumnya tanpa harus menutup aplikasi. Terdapat pilihannya juga menu pelanggan, menu pemilik atau manajemen menu, dan juga keluar program. Semua navigasi ini menggunakan struktur keputusan Sweetcast. Ya, saya langsung perlihatkan saja yang dimana di sini saat saya running ya, kalian akan melihat bahwa di sini ada namanya aplikasi restoran, yang dimana di sini ada tampilannya. Di sini ada pilihan menunya. Satu yaitu adalah menu pelanggan, yang kedua itu adalah menu pengelolaan atau owner, yang ketiga itu adalah keluar. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah navigasi menunya ya. Dan di sini ada pilihan menunya 1 sampai 3. Ya, misalnya saya mau jadi pelanggan ya, atau ya pesanan gitu, saya ke nomor 1. Nah, di sini ada yang namanya menu pelanggan, yang dimana di sini ada daftar menu makanan, nasi goreng, ayam geprek, bakso, dan soto ayam dan sebagainya macamnya. Di sini ada minuman juga. Informasi internalnya, total itemnya ada 8. Jadi kita bisa langsung aja ketik di sini. Jadi kita langsung masuk aja. Misal kita mau nasi goreng. Nah, ini sudah ada ini jumlahnya. Misal jumlahnya 1 aja. Nah, sebelum itu saya akan mempraktikkan gimana dia kalau misalnya ada salah input. Misalnya seperti ini. Saya mau sate ayam. Nah, karena sate ayam tidak ada di menu, jadi ini langsung membaca bahwa menu tidak ditemukan. Silahkan masukkan nama menu yang tercantum. Nah, itu kan. Jadi dia itu langsung mendeteksi bahwa di dalam menu itu tidak ada yang namanya sate ayam. Jadi dia langsung mendeteksi dan bilang kalau silakan masukkan menu yang lain ya. Seperti itu. Setelah kita input semuanya ya, ini sudah ada nasi goreng, ada soto ayam, ST. Kita langsung menulis kode selesai. Jadi di sini ada selesai dan akhirnya Nah, jadi struknya sudah jadi. Yang di sini sudah ada struk pemesanan, nama itemnya yaitu adalah nasi goreng, soto ayam, ST, dan sebagainya macamnya. Di sini ada nasi goreng, soto ayam, ST, dan juga subtotalnya ada juga di sini. Jadi subtotal dari menu ini yaitu adalah 64.000. Setelah itu ada pajak yang namanya pajak 10%, yang dimana pajak 10% nya itu adalah 6.400. Terus ada biaya pelayanannya 20.000
dan ada promo beli satu gratis satu karena dia lebih dari 50.000. Oke, jadi seperti itu ya. Total bayarnya akhirnya ini adalah total bayarnya, yaitu adalah 85.400. Dan saya juga tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasih telah memesan, selamat menikmati. Ya, seperti itu contohnya ya. Kalau misalnya ya ini ada aplikasi restoran, jadi sudah kita memasukkan struk pemesanannya dan kita sudah di akhir dari menu pelanggan, dia akan langsung masuk lagi ke aplikasi restoran. Jadi dia tuh melakukan pengulangan lagi ke aplikasi restoran lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Demikian penjelasan mengenai pengerjaan tugas praktik 2 aplikasi restoran tersebut. Dalam program ini, saya menerapkan seluruh konsep yang diminta oleh dosen, yaitu kelas dan objek, terus itu array, struktur keputusan, perulangan validasi input, perhitungan diskon dan pajak, manajemen dan menu restoran, dan juga proses pemesanan pelangganan. Dan juga proses pemesanan pelanggan. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.